Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini akan membahas yaitu Dzaukun Shahih, ataupun bisa disebut yaitu perasaan murni. Dzaukun Shahih yaitu rasa seni dan rasa cinta sebagai suatu fenomena kejiwaan yang bersumberkan dari perasaan murni itu sendiri, sehingga kehalusan perasaan para arif billah yang memiliki rasa seni dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, mereka tuangkan dalam bentuk prosa dan puisi yang sangat indah dan mempesona. Penuangan rasa murninya dalam bait-bait saja dan syair kadangkala jauh bergeser dari ukuran norma dan kaidah. Namun, mereka menemukan kepuasan dan keindahan yang sulit untuk dapat dirasakan oleh orang lain. Contoh hal seperti penyair Khairul Anwar dengan puisi Akunya yang mana berbunyi, aku binatang jalang, kumpulan terbuang, ingin hidup 1000 tahun lagi. Orang lain boleh saja tidak sependapat dengan puisinya, namun begitulah mereka. Dapatkah kita merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an dengan sekelumit ucapannya itu? Beliau adalah sosok sebagai tokoh sufi pada zamannya, seorang ulama ahli dalam bidang ibadah, berkepribadian terpuji, rendah hati dan amat sederhana cara hidupnya. Dirinya itu pencinta sesama. Sampai hatikah kita memvonis beliau dengan putusan yang mengerikan, sesat dan menyesatkan, hanya karena suatu luapan perasaannya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Untung-untung andai kata tuduhan itu dibenarkan oleh Allah dan Rasul di akhirat kelak, si penuduh tidak akan bisa menerima resiko apa-apa, akan tetapi juga tidak mendapat hasil apa-apa dengan benarnya tuduhan itu. Akan tetapi andai kata pada sisi yang maha adil Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuduhan itu tidak dibenarkan, maka suatu bencana besar pasti akan diterima oleh si penuduh. Dunia mereka bagi para arif billah adalah dunia kebatinan dengan asyik wal ma'syuk. Mereka tenggelam dalam dunianya yang mereka rasa lebih nikmat daripada suci dibanding dengan dunia materi yang sedang dihadapi. Demikian pula ungkapan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi yang sama sekali tidak menghiraukan apapun jua kecuali yang mereka cintai. Kalau dunia materi itu ada pada mereka, sama sekali tidak tersangkut di dalam hatinya meskipun hanya selembar sapu tangan. Hati hanyalah tempatnya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal dan nafsu silahkan melaksanakan tugasnya, akan tetapi jangan menyeret hati yang berperasaan murni ke dalam kancah dunia materi yang menggiurkan. Ada ungkapan yang berbunyi, rumah bagus dan cantik, letaknya di tanah. Jangan letakkan di dalam hati. Kalau rumah terbakar habis, tanah akan kembali semula. Bila rumah diletakkan di hati, pasti akan perih dan menyakitkan. Hati terbakar dan panas, air mata belum tentu mampu memadamkan dan mendinginkannya.
Harta, emas, dan perak simpanlah dalam peti besi yang kukuh, jangan disimpan di dalam hati. Bila pencuri datang berkunjung, yang hilang hanya peti dan isinya. Kalau disimpan di dalam hati, hati akan terbawa entah kemana, tercabut, terbongkar dari tempatnya, sakitnya tidak terkira-kira. Hududlah hati beserta Allah tak akan sirna, kekal dan indah. Mereka yaitu para arif billah, semuanya itu berpegang teguh pada ayat Al-Quran yang mana terdapat dalam surat An-Nahl, yaitu ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada padamu hilang sirna, dan apapun yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Semua adalah pegangan para golongan arif billah. Harapan mereka adalah agar mendapatkan pengakuan Allah sebagai mukmin indallah, suatu keadaan yang paling membahagiakan buat mereka. Bahkan Syekh Junaid al-Baghdadi ditanya orang tentang apa itu arif, beliau menjawab, wasu ilal Junaidu anil arifi faqala launul ma'i launu inaihi. Warna air adalah warna gelasnya. Itu jawaban daripada Syekh Junaid al-Baghdadi mengenai daripada golongan-golongan al-arif billah, mana terdapat di dalam kitab Risalah Al-Qusi. Bahkan diceritakan di dalam kitab Sirajut Thalibin yang mana menegaskan qala ruwaimu al-ma'rifatu lil arifi mir'atun idza nadhara fiha tajalla fiha maulahu. Syekh Ruwaim berkata, ma'rifat bagi seorang arif itu adalah laksana seperti cermin. Bila dia memandang dalam ma'rifat ataupun cermin itu, tampak nyatalah, tajalilah Allah untuknya. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, a'rafun nasi billahi ta'ala asyadduhum tahayyuran. Manusia yang paling tinggi ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mereka yang sangat tahayyur. Itulah sekelumit golongan para arif billah, yaitu yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zaukun sahih, yaitu perasaan yang murni. Mungkin cukup sekian dari saya. Qud masopada makadar, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.